Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga pada pagi hari ini kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat belajar ya. Meskipun pada saat sekarang ini masih dalam keadaan pandemi corona yang mengharuskan kamu harus belajar dari rumah. Nah, untuk itu saya mengimbau kepada kalian semua untuk selalu menjaga kesehatan dan membiasakan diri untuk hidup sehat ya. Seperti membiasakan mencuci tangan, memakai masker, dan membiasakan diri untuk menjaga jarak ketika kamu sedang berkumpul kepada teman. Oke? Nah, pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas adalah tema 5, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Dan berikut adalah tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yaitu 1. Dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. 2. Dengan mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu membuat rancangan poster berdasarkan ciri-cirinya secara tepat. 3. Dengan membaca petunjuk dan contoh teks, siswa mampu mengidentifikasi komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Saya akan awali dari pengertian wirausaha itu sendiri. Wirausaha adalah kegiatan usaha atau bisnis mandiri di mana segala sumber daya dan upaya dibebankan kepada pelaku dalam mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, maupun menyusun suatu operasinya dan memasarkan serta mengatur permodalannya. Kalau kita lihat, banyak sekali kita temukan wirausaha atau tempat-tempat usaha di sekitar kita yang bermanfaat bagi kita. Nah, lalu pertanyaannya, apakah kamu pernah mengamati usaha-usaha yang ada di sekitarmu? Usaha apa saja yang ada di sekitarmu? Lalu bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu sendiri dan orang lain di sekitarmu? Nah, sebelum kalian menjawab pertanyaan tersebut, mari kita perhatikan jenis usaha-usaha berikut ini. Suatu usaha dapat berjalan dengan baik jika sumber daya yang dibutuhkan tercukupi. Sumber daya ini dapat kita peroleh dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Usaha yang pertama adalah usaha fotokopi. Sumber daya dari luar negeri yaitu mesin dan spare part mesin fotokopi. Lalu manfaat usaha fotokopi bagi kita yaitu untuk memudahkan dalam menggandakan dokumen, penjilitan, laminating, dan lain-lain. Untuk usaha yang kedua adalah usaha pangkas rambut. Sumber daya yang diperoleh dari dalam negeri adalah tenaga kerja, kursi, cermin, sisir. Sumber daya yang dapat dari luar negeri adalah mesin dan spare part mesin pangkas rambut. Dan manfaat usaha pangkas rambut bagi kita adalah untuk memudahkan kita dalam memangkas dan merapikan rambut. Kemudian usaha yang ketiga adalah usaha montir atau bengkel. Sumber daya dari dalam negeri yaitu tenaga kerja dan spare part lokal. Sumber daya yang dapat dari luar negeri yaitu mesin dan spare part mesin original. Dan manfaat usaha bengkel bagi kita adalah untuk memudahkan kita dalam merawat kendaraan, baik itu servis maupun mengganti spare part kendaraan. Nah, kemudian usaha lain yang ada di sekitar kita, contohnya usaha laundry, yaitu manfaatnya adalah untuk meringankan pekerjaan kita dalam mencuci dan menata pakaian agar pakaian kita menjadi bersih, rapi, dan wangi. Usaha yang lain adalah usaha pedagang. Manfaatnya adalah untuk memudahkan kita dalam mencari barang yang kita butuhkan sehari-hari, baik barang mentah maupun barang jadi.
Nah, dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri, misalnya sumber daya manusia, kursi, cermin, meja, dan sisir. Namun juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan-peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri, seperti mesin fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor ya. Bagaimana? Cukup jelas bukan? Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan sedikit membaca bacaan yang ada di bukumu. Kalian sudah membacanya? Nah, dari bacaan tersebut ada informasi bagus, yaitu ekspor batik terus meningkat. Wah, mantap kan? Kemudian kalian baca juga bacaan yang berikut. Apakah kalian sudah membacanya juga? Dari bacaan tersebut diperoleh informasi bahwa gerabah juga telah diekspor ke luar negeri, bahkan nilainya mencapai miliaran rupiah per bulan. Nah, sekarang usaha kecil dan menengah, contohnya gerabah dan batik Nusantara, perlu terus dipromosikan agar dikenal lebih luas, baik oleh konsumen dalam negeri maupun mancanegara, salah satunya melalui poster. Ayo kita mengenal poster sebagai bagian dari reklame. Nah, sekarang amatilah poster berikut. Amatilah poster tersebut secara terperinci, mulai dari rancangan gambar, kata-kata yang digunakan, serta perpaduan warna. Cermati juga dengan teliti hasil-hasil yang membuat poster tersebut menarik. Nah, kemudian ini adalah contoh poster-poster yang lain. Poster ini dibuat bertujuan untuk memperkenalkan batik dan gerabah ke masyarakat luas. Dan poster ini pun dibuat dengan alat bantu komputer. Nah, sekarang waktunya kalian untuk berkreasi. Dalam proses membuat poster dengan tangan, ada langkah-langkah yang bisa kamu pelajari. Langkah yang pertama, kamu siapkan kertas polos, pensil, dan pensil warna. Kemudian langkah yang kedua, pilih kertas polos sesuai keinginan. Langkah yang ketiga, buatlah 3 garis tipis. Contohnya ada di gambar itu ya. Gambar garis mendatar sekitar 6 cm dari atas halaman kertas. Kamu akan menulis judul di situ. Terus gambar mendatar sekitar 6 cm dari bawah halaman kertas. Kamu akan menulis informasi tentang hal-hal yang kamu inginkan supaya orang lain mengetahuinya. Misalnya mencantumkan tempat, tanggal, nomor telepon, seperti kunjungilah pameran kami. Nah, langkah keempat, buatlah judul. Nah, pada pembuatan judul bagian atas itu kamu tuliskan huruf dengan pensil secara tipis ya. Kamu dapat menyesuaikan besar huruf dengan ukuran kertas. Langkah kelima, buatlah catatan kaki, gambar dan buat tulisan secara tipis pada bagian bawah kertas. Langkah keenam, kamu isi bagian tengahnya ya. Isi bagian tengah dengan gambar yang berkaitan dengan gagasan utama postermu. Untuk poster pameran seni, kamu akan membuat gambar yang berkaitan dengan pameran, misalnya gerabah. Kamu dapat membuat 1 atau beberapa gambar. Buatlah sketsa dengan tipis. Langkah yang ketujuh, warnailah postermu. Sekarang setelah poster yang kamu rancang selesai dan kamu yakin dengan tampilannya,
dengan hati-hati gambarlah huruf-huruf dengan menggunakan spidol, pensil warna, atau krayon. Kemudian langkah ke-8 yaitu lakukan eksperimen. Nah, dari langkah-langkah yang sebelumnya ini hanyalah fun ya. Silahkan kalian bereksperimen sesuai kreativitasmu. Bagaimana? Cukup jelas? Tahukah kamu bahwa wirausaha yang sudah berkembang pesat biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak loh? Wirausaha tersebut dapat menulis iklan atau selebaran tentang lowongan pekerjaan untuk mendapatkan karyawan sesuai dengan kebutuhan. Adapun persyaratannya, salah satunya adalah mencantumkan daftar riwayat hidup. Nah, mari kita mengenal tentang daftar riwayat hidup. Nah, berikut adalah formulir daftar riwayat hidup beserta petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Nanti kita akan cermati cara pengisiannya ya. Yang pertama adalah kolom data pribadi. Kamu bisa cantumkan dalam data pribadi nama lengkap, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal kelahiran, kewarganegaraan, dan agama. Pada kolom bidang yang diminati, kamu bisa menuliskan bidang apa saja yang kamu minati. Kemudian pada kolom riwayat pendidikan, kamu bisa menuliskan riwayat pendidikan yang pernah kamu tempuh. Misalnya taman bermain, TKA, TKB, atau SD. Kemudian pada kolom ekstrakurikuler dan kursus, kamu bisa cantumkan ekstrakurikuler dan kursus yang pernah kamu ikuti. Kemudian pada kolom kecakapan, kamu bisa tuliskan kecakapan atau keterampilan lain yang kamu miliki. Pada kolom kesimpulan, kamu bisa menuliskan di bagian kesimpulan ini sikap dan keterampilan yang menonjol dari dirimu yang mendukung bidang yang kamu pilih. Dan terakhir, jangan lupa pada kolom bawah sendiri kamu tuliskan nama lengkap dan tanda tangan kamu ya. Dari pembahasan tersebut, kesimpulannya adalah suatu negara dalam menjalankan roda perekonomian tidak bisa berdiri sendiri tanpa kerjasama dengan negara lain, karena kegiatan mendatangkan barang dari luar negeri dan mengirim barang ke luar negeri harus tetap dilakukan untuk memenuhi sumber daya pada negara tersebut. Kemudian dalam memperkenalkan produk dalam negeri harus terus dilakukan agar produk kita lebih dikenal ke negara lain. Tujuannya agar nilai ekspor semakin meningkat. Kemudian ketika jumlah permintaan barang meningkat, juga akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Artinya akan ada lowongan pekerjaan yang lebih banyak disertai persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Nah, itu tadi pembahasan-pembahasan yang telah kalian ikuti, kalian cermati dan kalian pahami. Semoga pembahasan-pembahasan tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nah, sebelum pelajaran hari ini saya tutup, ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Tugasnya adalah buatlah daftar riwayat hidup seperti yang sudah kita bahas sebelumnya dan sesuaikan dengan data dirimu. Demikianlah anak-anak pelajaran pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat. Semoga kita senantiasa diberi kelancaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.